Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Baiklah, pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya untuk melakukan presentasi pada pertemuan kali ini mengenai sistem indera. Sebelumnya, izin kepada dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD MSI dan kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Nafa Aulia, dengan NIM 23231019. Dan saya Amelia Filzana Putri dengan NIM 23231002. Saya Bunga Salsabila dengan NIM 23231005. Saya Riani dengan NIM 23231025. Saya Putri Najwa dengan NIM 23231021. Baiklah, di sini kami akan memaparkan beberapa materi mengenai sistem indera pada hewan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Amelia Frizona Putri. Kepada Amel dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu bagaimana definisi sistem indera. Sistem indera adalah jaringan organ dan struktur khusus dalam tubuh makhluk hidup. Sistem ini memungkinkan organisme untuk menerima dan menginterpretasikan rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Dan sistem indera ini bagian tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena memiliki ujung saraf sensorik, yaitunya ada indera penglihatan, indera pembau, indera perasa, indera peraba, dan indera pendengaran. Next. Nah, pada sistem indera ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, memungkinkan organisme untuk mencari makan, menghindari bahaya. Mencari makan itu seperti mata, kita bisa melihat, seperti telinga, kita bisa mendengar dan menemukan pasangan, mencium harumnya pasangan. Selanjutnya, bernavigasi dalam lingkungan, berkomunikasi dengan sesama spesies. Next. Nah, organ-organ yang terlibat pada sistem indera manusia ini seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada 5, ada indera penglihatan, indera pembau, indera perasa, indera pendengaran, dan indera peraba. Nah, pembahasan yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata. Nah, indera penglihatan ini merupakan fotoreseptor atau cahaya pada jenis-jenis reseptornya. Pada penglihatan mata ada yang pertama itu kornea yang berfungsi sebagai melindungi mata dan membantu memfokuskan cahaya. Selanjutnya ada iris, yaitu bagian berwarna yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya ada pupil, yaitu lubang di tengah iris yang dapat membesar atau mengecil untuk mengatur cahaya. Ada lensa, yaitu struktur transparan yang memfokuskan cahaya ke retina. Dan selanjutnya ada lapisan sel-sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan kerucut yang mengubah cahaya menjadi sinyal. Dan yang terakhir ada saraf optik yang mengirimkan sinyal visual dari retina ke otak. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Maaf, Fana, untuk mic-nya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Amelia Frizona Putri. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Bunga Salsabila. Kepada Bunga dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, sistem indera selanjutnya yaitu pendengaran atau telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu telinga luar,
terdiri dari daun telinga dan saluran telinga yang menangkap gelombang suara. Yang kedua yaitu telinga tengah, berisi gendang telinga dan 3 tulang kecil yaitu malleus, incus, dan stapes yang meneruskan getaran. Dan yang ketiga yaitu telinga dalam, berisi koklea untuk pendengaran dan sistem vestibular untuk keseimbangan. Gambarnya bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah kami paparkan di samping ini. Selanjutnya yaitu penciuman atau hidung. Rongga hidung dilapisi oleh epitel olfaktori yang mengandung jutaan reseptor penciuman. Silia pada sel-sel reseptor menangkap molekul bau. Bulbus olfaktori di otak memproses informasi bau. Sistem indera selanjutnya yaitu pengecapan yaitu lidah. Lidah memiliki tonjolan-tonjolan kecil yang disebut papila. Di dalam papila terdapat kuncup pengecap yang berisi sel-sel reseptor rasa. 5 rasa dasar yang dapat dirasakan oleh lidah yaitu yang pertama manis, yang dapat dirasakan oleh lidah bagian ujung agak ke tengah. Asam yaitu yang dapat dirasakan oleh lidah bagian kanan dan kiri. Asin yaitu pada bagian lidah pada bagian ujung lidah. Pahit pada bagian dalam lidah dan umami atau gurih yang dapat dirasakan oleh bagian tengah lidah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bunga Salsabila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kelima yaitu alat indera peraba atau kulit. Kulit memiliki berbagai jenis reseptor, di mana reseptornya ada 5. Yang pertama yaitu corpuscula Meissner yang berfungsi untuk sentuhan ringan. Yang kedua ada corpuscula Pacini untuk tekanan dan getaran. Yang ketiga ada corpuscula Ruffini untuk regangan kulit. Yang keempat ada termoreseptor untuk suhu dan yang terakhir ada nosiseptor untuk rasa sakit. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari organ dan cara kerjanya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ mata yang berfungsi untuk penglihatan. Fungsinya untuk mendeteksi cahaya, membedakan warna, dan membentuk gambar. Cara kerjanya ada 4. Yang pertama, cahaya masuk melalui kornea dan pupil. Selanjutnya, lensa memfokuskan cahaya ke retina. Yang ketiga, retina akan mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir ada saraf optik mengirim sinyal ke otak dan memprosesnya menjadi gambar. Selanjutnya ada organ telinga untuk pendengaran, fungsinya untuk mendeteksi gelombang suara serta membedakan nada dan volume. Cara kerjanya juga ada 4. Yang pertama, ada gelombang suara masuk melalui saluran telinga dan ke gendang telinga. Yang kedua, gendang telinga bergetar dan mentransmisikan getaran ke tulang-tulang kecil di telinga tengah. Selanjutnya, getaran itu diteruskan ke koklea yang mengubahnya menjadi sinyal listrik. Dan yang terakhir, sinyal dikirim ke otak melalui saraf auditori untuk diproses sebagai suara. Selanjutnya yaitu hidung untuk penciuman. Fungsinya mendeteksi dan membedakan berbagai bau di lingkungan. Cara kerjanya ada 4. Yang pertama, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian udara disaring dan dipanaskan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang ketiga, molekul bau merangsang sel-sel penciuman di bagian atas rongga hidung. Dan yang terakhir, sinyal bau dikirim ke otak untuk diidentifikasi. Yang keempat yaitu ada lidah sebagai alat indera pengecapan. Fungsinya yaitu untuk mendeteksi dan membedakan berbagai rasa dari makanan dan minuman. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama, makanan masuk dan lidah membantu menggerakkan makanan di mulut. Selanjutnya, papile di lidah mendeteksi rasa. Rasanya ada bermacam-macam seperti manis, pahit, asin, serta asam. Dan yang terakhir, sinyal rasa dikirim ke otak. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putih. Kepada Putih dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada organ kulit atau peraba, yang itu fungsinya mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan juga rasa sakit. Yang dimana cara kerjanya yaitu
Kulit melindungi tubuh dari kerusakan fisik, infeksi, dan kehilangan cairan, lalu mendeteksi suhu, tekanan, dan rasa sakit melalui reseptor sensorik. Kemudian mengatur suhu tubuh melalui keringat dan pembuluh darah, dan juga membantu sintesis vitamin D saat terpapar sinar matahari. Selanjutnya yaitu C, ada organ pada sistem indera pada hewan vertebrata dan invertebrata secara umum. Yang pertama yaitu pada hewan vertebrata. Ada penglihatan atau mata. Vertebrata memiliki mata yang kompleks dengan lensa, retina, dan sel-sel fotoreseptor. Kemudian penglihatan bervariasi antar spesies dengan beberapa hewan memiliki penglihatan warna atau penglihatan malam yang baik. Yang kedua yaitu ada pendengaran atau telinga. Kebanyakan vertebrata memiliki telinga dalam untuk mendeteksi suara dan membantu keseimbangan. Struktur telinga dapat bervariasi, misalnya ikan memiliki garis lateral untuk mendeteksi getaran air. Yang C itu ada penciuman atau hidung. Vertebrata memiliki reseptor penciuman di rongga hidung. Beberapa hewan seperti anjing dan ular memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Yang D ada pengecapan atau lidah. Vertebrata memiliki papila pengecap di lidah untuk mendeteksi rasa. Jumlah dan jenis reseptor rasa dapat bervariasi antar spesies. Yang E ada peraba atau kulit. Kulit vertebrata memiliki berbagai reseptor untuk mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan juga rasa sakit. Beberapa hewan memiliki organ peraba khusus, seperti kumis pada kucing. Yang terakhir itu ada keseimbangan sistem vestibular di telinga dalam membantu hewan mempertahankan keseimbangan dan orientasi. Sekian penyampaian materi dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Putri Najwa. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Riani. Kepada Riani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah pada hewan invertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mereka mencakup berbagai jenis hewan seperti serangga, moluska, krustasea, cacing, dan ubur-ubur. Invertebrata sangat beragam dalam bentuk, ukuran, dan habitat, dan mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai pengurai, predator, dan pemangsa. Pada sistem organ invertebrata yang pertama ada penglihatan. Invertebrata memiliki mata sederhana atau ekoli untuk mendeteksi cahaya. Kemudian, beberapa seperti cumi-cumi dan gurita memiliki mata kompleks yang mirip dengan vertebrata. Serangga memiliki mata majemuk yang terdiri dari banyak unit kecil atau omatidia. Yang kedua, ada kemociuman dan pengecapan. Banyak invertebrata mengandalkan kemoresepsi untuk merasakan lingkungan mereka. Kedua, serangga menggunakan antena untuk mendeteksi bau dan rasa. Ketiga, ada cacing tanah, memiliki kemoreseptor di seluruh tubuhnya. Yang bagian C ada magnetoresepsi. Beberapa invertebrata seperti lobster dan lebah dapat mendeteksi medan magnet untuk bumi navigasinya. Next. Kemudian pada bagian empatnya ada pendengaran. Beberapa serangga seperti jangkrik memiliki organ tympanitum untuk mendeteksi suara. Cumi-cumi dan gurita memiliki statokis untuk mendeteksi gravitasi dan pergerakan. Yang kelima ada bagian mekanoresepsi atau sentuhan dan getaran. Banyak invertebrata memiliki setae atau rambut-rambut halus untuk mendeteksi sentuhan dan getaran. Laba-laba menggunakan rambut-rambut sensitif pada kaki mereka untuk mendeteksi getaran di jaring. Yang bagian ke-6 ada elektroresepsi. Beberapa krustasea air dapat mendeteksi medan listrik lemah di air. Yang ketujuh ada propriosepsi. Banyak invertebrata memiliki sistem untuk mendeteksi posisi dan pergerakan bagian tubuh mereka. Indera khusus pada vertebrata dan invertebrata.
Pada vertebrata, beberapa vertebrata memiliki indera khusus seperti elektroresepsi pada ikan, listrik atau ekolokasi pada kelelawar dan paus. Pada invertebrata, ubur-ubur memiliki ropalia, organ sensorik yang menghubungkan beberapa fungsi indera. Terus, beberapa cacing tanah memiliki fotoreseptor di kulitnya untuk mendeteksi cahaya. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semuanya, itu adalah materi terakhir kita pada presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.